perkutut yang pakai makanan yang saya sebutkan ini reproduksinya lama, ya, bisa bertahan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita mau membahas tentang makanan apa yang saya sediakan di kandang peternakan saya. Tentunya video ini sudah saya upload beberapa kali. Mungkin ada teman yang belum nonton. Nah, di sini saya mau akan share lagi ya. Ini video panoramanya ganti di kandang saya. Oke. Makanan apa yang saya pakai dan apa alasannya, ya kita share. Yang pertama, kita pakai millet yang terbaik, ya tentunya di situ millet putih. Kenapa kita pilih yang terbaik? Karena kita mau produk kita produk dengan sempurna, ya. Sebenarnya banyak juga peternak yang pakai selain yang saya bicarakan. Cuma bagi saya gini teman, namanya ternak pengen hasil terbaik, tentunya kita harus memberi yang terbaik, kan itu. Nah, hukum alam itu pasti akan berjalan teman. Ketika kita merawat peternakan kita dengan baik, insya Allah hasilnya pun juga akan baik juga, ya. Saya pakai millet putih, entah mereknya apa. Kalau Anda mau ternak, cari millet yang terbaik, ya, karena ini makanan pokok perkutut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai pur ayam. Nah, di sini yang sering dijadikan teman-teman pertanyaan, pur ayam apa yang dipakai. Di sini saya intinya pakai pur ayam pertumbuhan teman. Jadi pur ayam yang saya pakai itu pur ayam pertumbuhan. Saya pakai merek K129. Nah, pur ini tidak dijual di luar Ngawi kayaknya, ataupun luar Jawa Timur kayaknya, karena ini memang produk Ngawi teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau tanya, pur ayam yang saya pakai adalah merek K129. Cuma referensi yang saya berikan adalah kita cari pur yang terbaik dalam arti kandungannya. Ya, kandungan apa yang harus kita teliti dalam membeli pur ini? Yang pertama adalah protein tinggi. Ya, kalau Anda cari pur untuk makanan peternakan perkutut kita, itu yang pertama cari pur ayam pertumbuhan yang proteinnya tinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kadar abu. Nah, kadar abu itu apa? Kadar abu itu ketika pur itu kita beli, kan biasanya ada pur halusnya. Nah, pur halusnya inilah yang dinamakan kadar abu dalam sebuah pur ayam yang kita beli. Ya, jadi kalau kadar abunya sedikit itu yang terbaik. Kalau kadar abunya banyak gimana Mas Sam? Kalau kadar abunya banyak itu kurang bagus menurut saya. Karena apa? Nanti akan banyak rencekannya, banyak abunya, banyak yang halus sehingga perkutut kita tidak suka teman. Ya, perkutut kita itu kalau pur ayamnya sudah halus itu biasanya nggak suka. Makanya kita cari kadar abunya yang sedikit. Yang ketiga, cari kalsiumnya yang tinggi. Nah, ini biasanya ditulis dalam kemasannya. Ya, jadi Anda langsung baca saja. Nah, ya, jadi kalau Anda tanya secara detail, kok bisa kandungan seperti itu, bagaimana cara meneliti pur ayamnya? Kita tinggal beli pur ayam yang sudah ada kemasannya, yang ada tulisannya, sehingga kita mudah dalam mengenali isi kandungan dalam pur ayam tadi, ya. Kenapa tidak pakai selain itu Mas San? Ya, jadi saya cuma pakai dua itu, millet putih terbaik dan pur ayam pertumbuhan. Kenapa saya nggak pakai lainnya, misalnya beras merah lah, ketan hitam lah, dan lain-lain? Saya memang nggak pakai. Alasannya yang pertama, saya pakai itu dulu, menurut saya produknya kurang bagus. Ya, kurang bagus menurut saya loh ya. Ini peternakan saya. Tapi ketika kita pakai dua jenis ini saja, yaitu pakai millet dan pur ayam, ini alhamdulillah produknya bagus, anak-anaknya juga sehat, perkembangannya juga cepat, ya. Terus yang jelas reproduksi, masa reproduksi perkutut yang pakai makanan yang saya sebutkan ini
reproduksinya lama, ya. Bisa bertahan sampai 10-15 tahunan. Ini yang saya amati dalam lapangan. Kalau Anda tanya pengalaman saya sendiri ternak baru sekitar 5-6 tahunan, ya. Jadi kita fair-fair saja. Kalau pengalaman yang saya dapat, ya saya katakan pengalaman. Kalau saya dapat ilmu dari lapangan, ya saya katakan ilmu dari lapangan, itu saja. Nah, kalau pengalaman saya ternak selama 6 tahunan ini, ya alhamdulillah dari segala pakan yang saya aplikasikan itu yang terbaik ya pur ayam dan millet putih. Saya juga pernah pakai ketan hitam, saya juga pernah pakai millet merah dan lain-lain, ya. Intinya untuk teman-teman ini yang saya pakai. Kalau teman-teman mau tetap saya mau pakai ini, monggo ya. Jadi dicek saja, karena apa, ilmu itu akan kita rasakan sepenuhnya kalau kita memang melakukan. Kadang kita kan mau mencoba, katanya sana nggak baik, saya nggak mau nyoba, terus nyoba yang lain, Anda langsung menyalahkan statement yang pertama, ini nggak baik, ya. Kalau memang Anda masih ragu dengan apa yang saya katakan, ya monggo, jadi dicoba saja, ya. Menurut keyakinan Anda yang baik mana, dicoba. Tapi inilah garis besar yang saya garis bawahi, adalah ternak makanan yang terbaik yaitu. Kenapa tidak pakai yang lain? Alasannya saya sebutkan tadi. Oke, salam ngikut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.